Shalom semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Siska Desri Manjeboa dan rekan saya Romi Octavia Tumanggar, Siska Tumanggar. Di sini kami akan menjelaskan tentang Solution Focus Brief Counseling atau SFBC dalam keluarga. Selamat menyaksikan. Pasangan suami istri dapat mengalami berbagai masalah sepanjang hubungan mereka, kesalahpahaman dan masalah dalam komunikasi sehingga terjadi argumen dan perbedaan pendapat. Nah, ketika pasangan mencapai titik kebantuan mereka, dari mereka memilih mengikuti konseling pasangan untuk membantu mereka memperkuat kemampuan komunikasi mereka dalam upaya menyelamatkan hubungan mereka. Nah, dalam hal ini, Solution Focus Brief Counseling atau SFBC memberikan pasangan kesempatan untuk fokus pada isu-isu masalah mereka saat ini dan segera mulai bekerja dalam sebuah proses untuk memperbaiki situasi mereka. Nah, pasangan suami istri akan dibantu untuk mengenali kekuatan mereka sendiri dan merancang intervensi khusus untuk dapat membantu situasi mereka yang unik. SFBC memungkinkan konselor dan konseli terlibat dalam pendekatan kolaboratif terhadap penyelesaian masalah mereka. Aspek yang membuat pendekatan ini bermanfaat dalam konseling pasangan adalah perspektif terapeutik dan filosofis, peran konselor, teori perubahan, dan teknik inventarasi menarik yang dapat diterapkan. Nah, untuk memahami perspektif pendekatan dari SFBC ini, diperlukan pemahaman terhadap asumsi-asumsi filosofisnya. SFBC didasarkan pada asumsi optimis bahwa orang yang sehat dan kompeten memiliki kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Ketika konseling masuk ke dalam proses konseling, mereka memiliki praduga tentang peran dan alasan mengapa mereka dapat membuat perubahan dalam hidupnya. Nah, jenis prasangka tersebut adalah apa yang menyebabkan konseli menjadi terjebak dan merasa tidak berdaya dalam situasi mereka. SFBC adalah model pendekatan berfokus pada kekuatan konseli sebagai aset yang melekat. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Apakah ada yang perlu saya bantu? Hal yang penting akan saya selesaikan. Saya tidak tahu harus dari mana memulainya. Alasan saya mengajukan cerai karena ia terus-menerus berbohong. Cara dia memperlakukanku dan ia tidak mendengarkan saya. Mungkin bercerai adalah keputusan terbaik. Jadi alasan Anda berdua datang kemari hanya karena ingin minta cerai? Saya sebenarnya tidak menginginkan hal ini, entah kalau dia. Jadi apa yang harus terjadi dalam sesi ini pada Anda berdua sehingga pertemuan ini dapat membantu Bapak dan Ibu? Pertanyaan, kami perlu mengungkapkan apa yang mengganggu situasi kami saat ini. Jadi bisa berbagi sesuatu? Ya, ada banyak yang belum terselesaikan. Apa yang dapat menolong Bapak dan Ibu bagi Anda agar mendapatkan sesuatu dari konseling ini? Mungkin pemahaman yang lebih baik darinya, dia terlalu cerewet. Jadi dalam pikiran Anda, istri Anda terlalu banyak bicara setiap waktu. Dan hal itu ingin Anda lihat sebagai sesuatu yang berbeda dalam hubungan ini? Ya, saya pikir begitu. Saya tahu kalau perempuan memang pada dasarnya cerewet. Tapi dia sudah keterlaluan. Dan itu membuat Bapak kadang-kadang kesulitan. Ya, maksudku dia adalah wanita yang ceria, tapi dia terlalu banyak menuntut. Dan lakukan ini salah, lakukan itu salah. Saya tidak pernah benar di matanya. Ya, begitulah yang Anda rasakan. Iya. Buat Bapak Mas, apa yang bisa terjadi saat Anda agar lebih mudah mendengar ide-ide dari istri Bapak? Dia akan memberi saran dan bekerja sama dengan saya, bukannya mengambil alih.
Oke, misalkan istri Bapak melakukan hal itu. Bagaimana hal tersebut akan membuat perbedaan bagi Anda? Pasti semua akan baik-baik saja. Saya akan tahu kalau dia memiliki ide yang baik, ide-idenya bukan ide yang buruk, tapi selalu mengambil alih dan melakukan segala sesuatunya. Jadi ide-ide yang baik, tetapi dia sulit untuk mendengarkan setiap waktu dan berbuat berlebihan. Ya, betul. Oke. Dengan jadwal ibu, tidak heran jika sulit menemukan waktu untuk diri ibu sendiri. Anda tahu bagaimana dengan dia? Dia selalu ingin mengambil anak-anak dariku. Kamu mengambil mereka dalam waktu yang lama dan kami tidak mendapatkan waktu bersama-sama. Kamu pasti tahu melakukan yang sama. Saya tidak suka meninggalkan anak-anak di rumah. Saya hanya tidak bisa meninggalkan mereka sendirian di rumah untuk jangka waktu yang lama. Jadi waktu untuk keluarga itu sangat penting dong bagi ibu dan bapak? Ya, saya pikir seperti itu karena saya tidak pernah bisa melihat mereka. Saya berada di sekolah, saat mereka berada di sekolah saat siang dan saya bekerja di malam hari, Ibu. Nah, saya hanya bisa melihat mereka pada waktu malam hari. Masuk akal. Jadi untuk ibu harus bersama-sama dengan anak-anak selama 24 jam. Dan bapak ingin keluar dan pulang dari keluar rumah, bapak ingin bertemu anak-anak di waktu malam hari. Iya. Nah, apakah waktu itu pernah terjadi? Apakah ibu dan bapak pernah mendapatkan waktu yang bersama? Kami menonton film beberapa waktu yang lalu. Benarkah? Bagaimana kalau melakukannya? Kami terbangun dan langsung pergi, anak-anak sedang tidur. Apakah itu sulit bagi ibu dan bapak mencemaskan anak-anak? Atau apakah hal itu tersebut baik-baik saja? Saya rasa begitu. Kami pergi ke bioskop dekat rumah kami. Apa yang berbeda tentang saat ini agar membuatnya terjadi? Saat itu sangat berbeda. Dia memperlakukan saya dengan baik. Benarkah? Saya melihat betapa stresnya dia dan saya saat itu tidak harus bekerja keesokan harinya. Apakah yang berbeda dari suami ibu yang memperhatikan kalau ibu stres dan menyarankan sesuatu seperti ini? Ya, itu adalah kejutaan. Hal itu tidak biasanya. Dia melakukan mendadak membawa saya ke suatu tempat. Hal apa yang terjadi sejak sesi terakhir kita? Lebih baik, sama, atau lebih buruk? Saya pikir itu terus membaik. Wah, luar biasa. Apakah ibu juga akan berkata tentang situasi telah lebih baik? Ya, lebih baik. Segala sesuatu semakin baik. Oke, apa yang telah terjadi secara berbeda dan berfungsi lebih baik untuk bapak dan ibu? Ya, saya pikir kami telah menghindari beberapa masalah. Maksudnya argumen-argumen yang dapat menjadi besar? Ya, saya pikir mengenali hal-hal yang dapat memicu pertengkaran saat kami mulai mengatakan ini itu, kami langsung berhenti daripada melanjutkan. Dan ini adalah satu yang telah Anda lakukan berdua. Ya, dia telah menjadi lebih sabar dan tidak terlalu banyak bercerita. Wah, dan itu menjadi hal yang baik bagi ibu dan bapak. Dia mendengar lebih baik. Benarkah? Apakah ibu tidak bercanda? Dia sekarang tidak langsung pergi ketika saya sedang mengeluarkan sesuatu. Jadi dia lebih mendengarkan sudut pandang Anda. Sebelumnya, apakah ibu pernah katakan betapa pentingnya hal itu untuk ibu untuk mendengar seperti itu? Bagaimana perubahan ini terjadi? Kalian pasti telah berpikir tentang banyak hal.
Saya telah berpikir tentang hal itu dan mencoba untuk melepaskannya. Dan saya telah memutuskan saatnya untuk kami berdua bergerak maju. Saya kira kami telah celah dan dalam kehidupan kami, sehingga kami perlu untuk berusaha lebih dalam hal ini, memahami satu sama lain dan dengan lebih baik lagi. Dalam konsep SFBC, tantangan muncul dalam kehidupan konseli, mereka akan kehilangan kesadaran akan kompetensi pribadi yang mereka miliki. Akibatnya, konseli memiliki perasaan tak berdaya dengan keyakinan bahwa pengalaman negatif masa lalu mereka pasti mempengaruhi masa depan mereka. Konseli seperti ini membutuhkan bantuan dalam menemukan jalan mereka kembali percaya diri akan kompetensi yang mereka miliki dan mempromosikan pandangan positif dan optimis pada kemampuan mereka. SFBC menekankan kekuatan dan relevansi seseorang dengan berfokus pada ekspresi dari masalah yang mereka dapatkan dan mengekspresikan glosasi. Setelah konseli mendapat kepercayaan diri pada kekuatannya sendiri, konseli dapat mulai membuat perubahan dalam hidup mereka mengenai apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berinteraksi dengan keluarga atau orang yang mereka cintai, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, dan mengekspresikan dirinya. Dengan juga mencapai hubungan kekuatan dengan sistem dukungan dan lingkungan mereka. Fokus pada hal positif memperdayakan konseli untuk berkonsentrasi menyelamatkan masalah saat ini. Mereka akan lebih efektif dan akhirnya menjadi hidup mereka dengan cara yang lebih holistik, optimis, dan menghargai. Konselor yang berkompeten dan kolaboratif akan membimbing mereka menelusuri kekuatan-kekuatan eksplorasi dalam diri konseli tersebut.